Selamat pagi dan salam kasih untuk kita semua. Pada hari ini kita kembali lagi dengan pembelajaran tematik, tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1. Makanan bergizi sangat penting bagi tubuh. Vitamin berfungsi untuk mengatur berbagai macam proses metabolisme tubuh sehingga disebut sebagai zat pengatur. Vitamin A berguna untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan menambah daya tahan tubuh. Vitamin C berguna untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan vitamin K berguna dalam proses pembekuan darah. Vitamin K banyak terdapat pada sayur-sayuran, kacang-kacangan, daging sapi, daging ayam, dan minyak goreng. Namun, sekarang ini ada banyak produk-produk vitamin yang dikemas dalam berbentuk tablet siap minum. Produk-produk tersebut biasanya banyak diiklankan di media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, misalnya televisi, radio, film, dan internet. Perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak menggunakan media yang diprint atau dicetak pada kertas. Hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Bisa dibaca berulang-ulang. Pembuatan cepat dan harga terjangkau. Kemudian bersifat visual. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Dapat menampilkan gambar dan suara. Iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu juga. Pembuatan relatif lama dan lebih mahal, serta bersifat audio visual. Anak-anak yang baik, iklan juga bisa kita lihat dalam bentuk poster. Nah, apa itu poster? Pasti kalian sudah pernah mendengarnya ataupun pernah melihatnya. Poster adalah surat pengumuman yang dipasang di tempat umum seperti dinding, pinggir jalan, dan papan pengumuman. Poster pada umumnya berisi promosi suatu produk terbaru dari suatu perusahaan maupun penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat, misalnya penghijauan, keluarga berencana, dan tata tertib lalu lintas. Poster menggunakan bahasa yang singkat, efektif, menarik, dan mudah diingat. Poster berisi tulisan disertai gambar. Tujuan pembuatan poster antara lain menawarkan barang dagangan, mendidik masyarakat, dan menghimbau masyarakat tentang sesuatu. Ada beberapa hal yang perlu kamu pahami tentang poster. Yang pertama, judul. Penulisan judul poster yang baik yaitu minimal dari jarak 2 meter. Judul poster harus dapat terbaca dengan jelas dan menarik perhatian banyak orang. Yang kedua, informasi. Informasi pada poster sebaiknya disajikan dalam bentuk poin dan dalam jarak minimal 1 meter harus terbaca dengan jelas. Misalnya, poster tentang penyakit, maka informasi di dalamnya setidaknya terdiri atas topik pembahasan tentang penyakit tersebut, penyebab gangguan, gejala dari penyakit tersebut, dan upaya penanganan serta pencegahannya. Yang ketiga,
Pendukung. Pendukung dalam poster maksudnya adalah hal-hal yang bisa membuat poster menjadi lebih menarik. Misalnya, dengan menampilkan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca memahami pesan dari poster tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sumber. Sumber informasi yang digunakan dalam poster dapat diperoleh dari internet, buku-buku, majalah, atau sumber lain terpercaya. Sumber informasi penting untuk dicantumkan. Kita lanjut dengan materi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, gangguan pada sistem pencernaan manusia antara lain MAH, diare, sembelit, gastritis, dan ambeien. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. MAH disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH antara lain muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Cara mengatasi MAH. Yang pertama, minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, dan batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Yang kedua, diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan feses lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Gejala diare antara lain feses lembek dan cair, mual dan muntah, nyeri kepala, dan nyeri perut. Cara untuk mengatasi diare: minum banyak cairan, minum oralit, minum obat, dan makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat. Terkena diare, manusia bisa buang air besar lebih sering, yaitu lebih dari 3 kali sehari. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan diare. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, menjauhi makanan yang kebersihannya diragukan dan tidak minum air langsung dari keran. Yang ketiga, memisahkan makanan yang mentah dan matang. Yang keempat, utamakan menggunakan bahan makanan yang segar dan sehat. Dan yang kelima, menyimpan makanan di kulkas dan tidak membiarkan makanan tertinggal di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. 3. Sembelit. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar atau BAB, antara lain karena feses yang keras. Penyebab sembelit antara lain kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air. Gejala sembelit yang pertama, kesulitan BAB. Yang kedua, BAB tidak teratur. Yang ketiga, feses kering dan keras. Yang keempat, nyeri perut dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi: makan makanan berserat misalnya pepaya, minum air mineral yang banyak, dan berolahraga. Yang keempat, gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini dapat terjadi karena infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol, maupun pertambahan usia. Gejala gastritis: nyeri pada ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, cegukan, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasinya: makan secara teratur, hindari makan makanan berminyak, asam, dan pedas, serta minum obat. 5. Ambeien. Ambeien atau wasir adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus.
Penyebab ambeien adalah karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang dan membengkak. Gejala ambeien: muncul darah dari anus saat BAB, gatal pada anus, dan nyeri saat BAB. Cara mengatasinya: makan makanan yang berserat, cukup asupan cairan, hindari terlalu lama duduk, dan berolahraga. Demikian untuk video pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat semua dan salam sehat.